Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi materi dan latihan soal untuk persiapan CPNS 2023. Materi dan latihan soal yang akan kita bahas seputar operasi bilangan. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk subscribe dulu channel kami dan follow IG kami di @master_utbk. Jangan sekedar info ya. Saat ini kami sedang membuka pendaftaran untuk kelas online CPNS 2023. Dan di sini kami juga menyediakan kelas privat online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Ya teman-teman, karena yang akan kita bahas hari ini seputar bilangan, maka langkah baiknya kita tahu dulu tentang himpunan bilangan. Himpunan bilangan yang pertama yaitu himpunan bilangan asli atau biasa disebut dengan himpunan bilangan positif. Untuk bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi hanya bilangan positif saja yang termasuk bilangan asli. Himpunan yang kedua yaitu himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah ini dimulai dari angka 0 ke 1, 2, dan seterusnya. Jadi dari angka 0 ke angka yang positif. Himpunan bilangan selanjutnya yaitu himpunan bilangan bulat, di mana himpunan bilangan bulat ini terdiri dari angka negatif, 0, dan angka positif. Lalu untuk himpunan bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, dengan syarat bahwa nilai penyebut tidak sama dengan 0. Jadi bilangan rasional itu bisa disebut juga dengan bilangan bulat pecahan. Selanjutnya, himpunan bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi antara dua bilangan bulat atau pecahan, tapi dinyatakan dengan bilangan desimal tak tentu dan tak berulang. Oke, misalkan di sini ada pi itu bisa kita buat menjadi bentuk desimal menjadi 3,14. Kemudian akar 2 di sini kita tidak bisa menyebutnya sebagai pecahan karena akar 2 ini biasanya dinyatakan dalam desimal, yaitu 1, sekian. Himpunan bilangan yang keenam yaitu himpunan bilangan real adalah himpunan yang berisi semua bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan yang tadinya masuk ke bilangan rasional sama bilangan irasional itu termasuk bilangan real. Himpunan selanjutnya yaitu himpunan bilangan prima, yaitu himpunan bilangan yang berisi bilangan lebih dari satu dan hanya bisa dibagi bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Misalkan di sini untuk prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan yang terakhir adalah himpunan bilangan komposit, yaitu komplement dari bilangan prima dari semesta bilangan asli himpunan. Misalkan ada 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Di soal-soal operasi bilangan ini, kalian juga harus paham tentang perpangkatan. Di sini ada tabel bilangan pangkat 2 dan bilangan pangkat 3. Ini sebaiknya dihafalkan ya, agar kalian nanti lebih cepat dalam mengerjakan tes TIU. Dan yang tidak kalah penting yaitu bentuk persen. Nah, biasanya bentuk persen itu disuruh ngubah ke bentuk pecahan atau bentuk desimal. Oke, di sini ada yang istimewa dari 6,25 sampai 66,67. Ini sebaiknya dihafalkan ya teman-teman. Karena ini sangat membantu sekali ketika nanti kita menjawab soal TIU. Oke, langsung saja sekarang kita ke latihan soalnya. Nomor 1. Berapakah nilai dari 3/2/5 dikurangi dengan 0,45?
Oke, di sini kalau kita lihat opsi jawabannya, kita disuruh mengubahnya ke dalam bentuk pecahan. Oke, sekarang kita cari bentuk pecahannya dulu ya. 32/5 dikurangi dengan 0,45. 0,45 ini kita jadikan menjadi pecahan. Jadi di sini 32/5 dikurangi dengan 45/100. Oke, sekarang kita menyamakan penyebut ya. Di sini penyebutnya 5, kemudian di sini penyebutnya 100. Di sini penyebutnya 5 dan 100. Maka kita jadikan 100 semua. 5-nya kita kali 20. Nah, kalau 5-nya kita kali 20, maka 2-nya yang sebagai pembilang kita kalikan 20 juga. Maka di sini hasilnya menjadi 3, 40/100 dikurangi dengan 45/100. Oke, karena 40 di sini tidak bisa dikurangi dengan 45, kita ambil 1 dari angka yang di depan. Di sini ada 3 ya, 3 diambil 1, tinggal 2. Kemudian 1 itu setara dengan 100/100. Gini, kalau kita jabarkan seperti ini. Oke, 100 ditambah 40, hasilnya kan 140 nih, per 100 dikurangi dengan 45/100. Oke, ini 2-nya kita tulis lagi. 140 dikurangi 45, hasilnya 95/100. Bentuk ini bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 5. 95 dibagi 5 hasilnya 19, 100 dibagi 5 hasilnya 20. Oke, kalau kita lihat di opsi jawaban ini sama dengan yang C. Jadi jawabannya yang benar adalah 2/19/20. Bagi teman-teman yang masih bingung, kalian bisa tanya di kolom komentar atau DM IG kami di @master_utbk. Kita lanjut lagi ya, kita ke soal nomor 2. 87 dikali 73 ditambah dengan 76 dikali 64 dikurangi 65 dikali 55 sama dengan berapa? Oke, di sini ada perkalian 2 digit teman-teman. Di video sebelumnya sudah ada trik untuk perkalian 2 digit, biar kita nggak pakai perkalian susun. Kalian bisa menonton video trik perkalian 2 digit angka dengan mengeklik linknya di deskripsi video ini ya. Itu yang pertama, ada 87 dikali dengan 73. Kalau sama-sama 2 digit gini, nanti ada 3 angka yang kita pikirkan, angka depan, angka tengah, dan angka belakang. Kita cari dulu dari angka belakang. Angka belakang itu perkalian dari angka terakhir dengan angka terakhir. 7 dikali dengan 3 hasilnya 21. Satunya kita tulis, 2-nya kita simpan di angka yang tengah. Oke, selanjutnya untuk mencari angka tengah, kita kalikan angka yang dalam dengan angka dalam, angka luar dengan angka luar. Angka yang dalam di situ 7 kali 7 ya, hasilnya 49. Kemudian 8 kali 3 hasilnya 24. Ini kita jumlahkan teman-teman. Ini hasilnya 73 ya. 73 kita tadi punya simpanan 2. Maka di sini hasilnya 75, maka 5-nya kita tulis di sini, 7-nya kita simpan lagi. Oke, kita ke 2 digit angka belakang aja ya. Kalau kita perhatikan, yang double itu untuk satuannya hanya C dan D, lainnya beda. Kemudian untuk angka puluhannya antara C dan D itu juga beda. Maka kita cari 2 angka paling belakang saja. Oke, selanjutnya 76 dikali dengan 64. Kita cari angka belakangnya dulu. 6 kali 4 hasilnya 24. 2-nya kita simpan di angka tengah. Kemudian 6 kali 6 hasilnya 36. 7 kali 4 hasilnya 28. Kalau kita jumlahkan menjadi 64. Nah, di sini tadi kita masih punya simpanan 2. Kita tambahkan dengan 2 hasilnya 66. Maka 6-nya kita tulis di sini, yang satu 6-nya kita simpan.
Oke, selanjutnya negatif 65 kali 55. Kita cari angka belakangnya. 5 kita kalikan dengan 5, hasilnya 25. 5 yang kita tulis, 2-nya kita simpan. Kemudian untuk angka tengahnya, 5 kita kalikan dengan 5, hasilnya 25. Kemudian 6 kita kalikan dengan 5, hasilnya 30. Kalau kita jumlahkan hasilnya 55, lalu di sini kita punya simpanan 2. Maka kalau kita jumlahkan jadi 57. 7-nya kita tulis, kemudian 5-nya kita simpan. Nah, sekarang kita operasikan teman-teman. 51 ditambah 64 dikurangi dengan 75 sama dengan berapa? 1 tambah 4, 5 ya. 5 dikurangi 5, 0. 5 tambah 6, 11. 11 dikurangi 7 hasilnya 4. Jadi ini angka belakangnya 40. So, jawabannya adalah yang D. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Soal nomor 3. 1 adalah berapa persen dari 125? 1 itu berapa persen dari itu dikali ya 125. X persen itu per 100 dikali dengan 125. Maka ketika kita mau cari X, kita kalikan silang. 1-nya dikali dengan 100, 125 dikali dengan X. Maka X-nya 100 per 125. Ini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 25 semuanya. 100 bagi 25 dapatnya 4, 125 dibagi dengan 25 hasilnya 5. Oke. Karena yang ditanyakan dalam bentuk persen, maka ini kita kalikan 100%. Ini bisa kita coret, 100 dibagi 5 dapat 20, 5 bagi 5 dapat 1. 8 kali 20 hasilnya 80%. So, untuk nomor 3 jawabannya adalah yang D, 80%. Lanjut, kita ke nomor 4. 21,063 dibagi dengan 0,07 sama dengan berapa? Nah, kita lihat angka yang pertama, di sini ada 3 digit angka di belakang koma, yaitu angka 0, 6, dan 3. Kemudian di angka yang kedua, hanya ada 2 digit angka di belakang koma, yaitu 0 dan 7. Maka nanti hasilnya hanya ada 1 angka di belakang koma. Kalau kita lihat di opsi jawaban, yang A, ini ada 3 angka di belakang koma ya. Kemudian untuk yang B, ada 3 angka di belakang koma. Yang C, ini ada 2 angka, tapi untuk 0 yang di belakang ini bisa kita abaikan sehingga menjadi 1 angka di belakang koma. Yang D, ini ada 2 angka di belakang koma. Kemudian yang E, ada 1 angka di belakang koma, karena 0-nya bisa kita abaikan. Jadi untuk A salah, B salah, D salah. Opsinya tinggal yang C sama yang E. Oke, sekarang kita cari dulu ya. 21,063 kita bagi dengan 0,07. Biar menjadi bilangan bulat, kita kalikan semuanya dengan angka 1000. Menjadi 21063 dibagi dengan 70. 21063 bagi dengan 70. 70 kali berapa hasilnya mendekati 210. Kali 3 ya, 210. Kita kurangkan di sini 0, 0 berarti di sini kita kasih 0 karena habis. Kemudian 06, di sini 63 kita bagi dengan 70 nggak bisa ya. Kita kasihkan 0, kemudian di sini kita tambahkan 0 habis, sehingga tinggal 63 dibagi dengan 7 hasilnya 9. So, jawabannya untuk nomor 4 adalah yang C, 300,3. Lanjut ke soal nomor 5. 3,75 dibagi dengan 1,875. 3,75 dibagi dengan 1,875. Ini kita kalikan 1000, ini kita kalikan 1000.
Maka hasilnya 3750 bagi 1875. Hasilnya 2. 2 itu sama dengan 2,0. So, jawabannya untuk nomor 5 adalah opsi yang E. Oke teman-teman, untuk soal nomor 6 kita jadikan PR ya. Tuliskan jawaban kalian beserta caranya di kolom komentar. Bagi jawaban yang benar dan caranya mudah untuk dipahami, nanti akan kakak pin di kolom komentar. Dan pembahasan untuk nomor 6 ini kalian bisa menontonnya di video operasi bilangan part 2. Oke teman-teman, sekian dulu untuk operasi bilangan part 1 ya. Jangan lupa untuk follow IG kami di @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow TikTok kami Master_UTBK. Bagi kalian yang berminat gabung di kelas privat kami, kalian bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.